Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin tua zaman ini, semakin sulit rasanya keadaan yang ada di depan mata. Krisis yang dulunya tidak pernah dikenal, sekarang menjadi sesuatu yang akrab bagi kita. Tapi tahukah saudara, bukan krisis ekonomi saja yang perlu kita antisipasi. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 2a 3-4 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Krisis yang akan kita temui adalah krisis hubungan antara sesama manusia. Krisis persahabatan. Krisis hubungan dalam keluarga. Itu adalah krisis yang lain yang tidak kalah mengerikannya daripada sekedar krisis ekonomi. Itu sebabnya saudaraku, penting sekali bagi anak-anak Tuhan membangun dan berada dalam komunitas yang benar pada hari-hari ini sebagai bagian daripada upaya kita untuk membentengi diri kita, untuk kita tidak boleh masuk ke dalam krisis persahabatan, krisis hubungan, krisis interaksi antar satu dengan yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan 4 hal ciri orang yang mestinya saudara ada di sana dan menjadi bagian daripada komunitas itu. Kalau saudara ingin bergabung dalam sebuah komunitas, perhatikan apakah 4 hal ini ada di sana. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Carilah komunitas di mana di sana dinyatakan hukum Allah, yaitu kasihilah orang lain, sesama manusia, sahabatmu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini mestinya komunitas pertama yang saudara buru-buru menjadi anggotanya, yaitu kasih yang tidak tanggung-tanggung, kasih yang total. Dan yang kedua, saudaraku, di mana kita mestinya menjadi bagian daripada komunitas itu sehingga kita tidak mengalami krisis hubungan. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Komunitas yang kedua yang mestinya kita cari adalah komunitas orang-orang yang kaya. Oh, saudara jangan salah mengerti dengan apa yang saya katakan komunitas orang kaya. Saya tidak sedang membicarakan kekayaan secara materi belaka. Tetapi komunitas orang yang kaya ini berbicara tentang orang-orang yang memiliki potensi untuk membagikan hidupnya bagi orang lain. Dia kaya akan kesabaran, sehingga ketika saudara berbuat salah, lalai sedikit, tidak buru-buru memutuskan hubungan persahabatan, hubungan suami istri, hubungan kekerabatan dan keluarga. Dia kaya akan belas kasihan, sehingga dia sekali-kali tidak menahan berkat bagi orang lain. Dia kaya akan pengampunan, dia kaya akan kasih, dia kaya akan perhatian. Cari komunitas orang yang kaya akan kesabaran, kaya akan penguasaan diri, kaya akan kebaikan. Ini adalah komunitas yang mestinya kita berada di sana, sehingga kita tidak terjerumus kepada krisis persahabatan. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17, sahabat adalah orang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam masa kesukaran. Carilah komunitas di mana mau bersahabat dengan saudara, bukan hanya ketika saudara kuat, sehat, kaya secara materi, tapi juga ketika saudara sedang dalam kesukaran. Carilah komunitas yang menjunjung tinggi
kesetiaan di dalam persahabatan. Dan yang keempat, supaya kita tidak mengalami krisis hubungan. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Carilah komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mudah tersinggung, tetapi dia selalu melihat dari perspektif yang positif. Ketika ada orang yang menegurnya, mengkritiknya, yang meluruskannya, menasehatinya, dan dia menerima dengan hati yang terbuka. Komunitas orang-orang yang selalu ingin dipertajam, diperbaiki. Komunitas orang-orang yang selalu ingin berubah. 4 jenis komunitas ini mestinya kita ada di sana. Maka kita tidak pernah akan kepenuhan di dalam ataupun terjebak di dalam krisis hubungan antar sesama, krisis persahabatan. Pertama, kasih yang total. Yang kedua, orang-orang yang mau membagikan hidupnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang kesetiaannya teruji. Dan yang keempat adalah orang-orang yang terbuka akan segala macam masukan, nasihat. Di sana mestinya kita berada. Ayo, mari menjadi bagian daripada orang-orang yang memiliki keempat hal ini. Tuhan menolong kita.